Pada kali ini, saya akan menceritakan seorang pejuang Galia yang hampir menaklukkan pasukan Romawi, yang dimana kala itu pasukan Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar amat kuat. Maka dari itu, saya membahas Pangeran Vercingetorix dari Arverni di balik Perang Galia dan pemberontakan terhadap Romawi. Vercingetorix adalah kepala suku Arverni. Arverni adalah salah satu dari 54 suku Galia yang hampir hidup di wilayah Auvergne dari abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Nama Auvergne sendiri berasal dari suku ini, yang menyatukan bangsa Galia dalam peperangan melawan Republik Romawi selama fase terakhir Perang Galia. Vercingetorix mulai berkuasa pada tahun 52 sebelum Masehi. Ketika ia membentuk angkatan bersenjata, ia segera bersekutu dengan suku-suku lain dan mulai melancarkan peperangan terhadap Romawi. Vercingetorix merupakan tokoh penting dalam perlawanan bangsa Galia terhadap penaklukan Romawi. Sebagai seorang pangeran dari Arverni, Vercingetorix mungkin berusia 30-an tahun ketika peristiwa itu terjadi. Dalam perang sengit melawan pasukan Romawi yang superior, Vercingetorix menunjukkan keberanian dan strategi perang yang luar biasa. Dia berhasil menyatukan suku-suku Galia di bawah panji perlawanan mereka, memimpin mereka dalam pertempuran-pertempuran epik melawan tentara Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar. Awalnya, Julius Caesar memulai perang untuk mencegah imigrasi besar-besaran suku Helvetii pada tahun 58 sebelum Masehi. Namun, Caesar kemudian menggunakan alasan tersebut sebagai pembenaran untuk memperluas perang demi ambisi pribadinya. Dia bersekutu dengan sekutu-sekutu lokal seperti suku Aedui dan menggunakan mereka untuk membenarkan perang yang membawanya ke berbagai wilayah di Eropa Barat Laut. Motif Caesar sebenarnya tidak lebih dari mengejar kekuasaan, mengumpulkan kekayaan, serta karirnya dalam militer dan politik. Namun, jauh di dalam jiwa prajurit Romawi, terdapat fakta yang mengejutkan. Dalam kesempatan tertentu, orang Romawi takut pada Galia. Sejarah menunjukkan bahwa suku-suku Galia pernah menjadi ancaman serius bagi Roma, terutama pada masa ketika hampir berhasil menghancurkan Romawi pada sekitar tahun 390 sebelum Masehi. Tindakan-tindakan pasukan Romawi yang kian menekan menyulut kemarahan suku Galia. Hal ini hanya memicu kebencian Galia yang lebih luas. Dengan suasana semakin memanas, Vercingetorix sendiri diusir dari ibu kotanya, Gergovia, ketika ia berusaha mendorong anggota sukunya untuk memberontak. Vercingetorix mengumpulkan pasukan untuk merebut kembali ibu kotanya. Setelah berhasil mengendalikan rakyatnya sendiri, seruan itu kemudian disebarkan ke suku-suku Galia lainnya. Berbagai suku seperti Senones, Parisi, Pictones, Cadurci, Turones, Aulerci, Lemovich, dan banyak kelompok lainnya yang berada di wilayah pesisir mulai bergabung. Hal ini menandai awal dari pemberontakan berskala besar di seluruh wilayah Galia. Dalam sebuah pertempuran besar, suku-suku tersebut mendeklarasikan perjuangan untuk kebebasan bersama. Dalam kesempatan itu pula, Vercingetorix terpilih sebagai raja dan pemimpin tertinggi. Pada musim dingin, Caesar dan pasukannya berbaris untuk menghadapi pemberontakan. Mereka berusaha mengamankan pusat-pusat perbekalan yang penting. Vercingetorix paham betul dengan kekuatan dan kelemahan pasukan Kekaisaran Romawi. Hal inilah yang ia jadikan dasar dalam merancang strategi. Vercingetorix melakukan kebijakan bumi hangus. Bumi hangus yaitu adalah strategi militer yang bertujuan untuk menghancurkan segala sesuatu yang mungkin berguna bagi musuh. Aset apapun yang dapat digunakan oleh musuh dapat menjadi sasaran.
Dia meyakini kepada seluruh suku koalisinya untuk membawa perbekalan secukupnya, dan sisanya dihanguskan. Sementara para wanita dan anak-anak dibawa ke hutan, seluruh permukiman dibakar. Hal ini membuat pasukan Romawi kewalahan dalam bertahan hidup. Mereka terpaksa mengembara untuk mencari persediaan di tanah yang kekurangan sumber daya. Dan inilah yang diharapkan Vercingetorix. Ketika pasukan Romawi berpencar mencari persediaan logistik, Gallia dengan keunggulan pasukan kavalerinya menyerang dengan semangat. Dengan demikian, pertempuran besar pun terhindarkan. Pertarungan semakin memuncak di Alesia. Baik Vercingetorix maupun Caesar akan mempertaruhkannya segalanya di sini. Singkatnya, pada tahap akhir pertempuran, pasukan bantuan Gallia yang sangat besar berusaha mengerumuni pertahanan luar. Sementara itu, pasukan Vercingetorix di dalam melakukan penyerangan untuk keluar. Serangan yang dilakukan sepanjang siang malam tentu membuat Romawi terdesak. Meskipun demikian, pertahanan Romawi tidak jebol. Di sisi lain, pasukan Vercingetorix terus melemah. Pertempuran akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, meskipun kekuatan Gallia yang sebenarnya telah dipatahkan setelah perang yang begitu panjang. Vercingetorix menyerah kepada Romawi setelah ditaklukkan dalam pertempuran Alesia tahun 52 sebelum Masehi. Setelah itu, ia dipenjara selama 5 tahun. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Vercingetorix dibawa berparade berkeliling Roma sebagai bagian dari kemenangan Julius Caesar sebelum akhirnya dieksekusi. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.